Terus full body luar mobil R3 warna putih mutiara, satu body dari Depok, sudah selesai tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Bengkel Cat Mobil ABR. Pada sahabat yang berbahagia, alhamdulillah mobil Suzuki R3 ini sudah selesai dalam proses pengecetan, di mana mobil ini adalah mobil dari Depok, sahabat. Alhamdulillah percaya dengan ABR, dan beliau tadinya belum mengerti banget tentang pengecetan, dan karena keseriusannya untuk mengecat, mengingat estimasi pengecetan itu memang mahal, sahabat. Jadi jangan sampai salah dalam memilih bengkel dan menentukan bengkel untuk dipercayakan 100% untuk diserah terima ke bengkel, karena kan kita juga wajib memilih bengkel yang bisa dipercaya. Nah, di sini saya akan membahas 2 poin, yaitu pengecetan supaya warnanya sama walaupun satu bodi, dan ketebalan lapisan. Yang pertama, ketika kita ingin mengecat supaya warnanya sama antara plat dengan bumper, itu memang seperti yang sahabat ABR lihat, yaitu bagian bumper depan belakang itu ditempelin, sahabat, atau dicat bareng. Kalau yang seperti ini bisa benar-benar sama, karena untuk ketebalannya pun sama tanpa harus memikirkan rasio perbandingan lapisan, overlap, dan segala macam yang mempengaruhi warna, sahabat. Tetapi kita juga harus melepas dulu bagian bumper, pretel-pretelannya, fog lamp, grill, mata kucing, dan lain-lain. Kemudian setelah itu, setelah rapi siap cat, kita tempel kembali supaya warnanya sama. Kadang-kadang juga ada perbedaan selisih ketika kita mengecat posisi terpisah walaupun bareng. Yang kedua, walaupun begini juga kadang-kadang juga ada perbedaan, karena mitosnya plat dengan plastik itu ada penyerapan, tetapi penyerapan itu sebenarnya untuk menyerap panas, sahabat, bukan menyerap cat. Kalau untuk menyerap cat, catnya habis diserap sama plastik, kan gitu. Nah, poinnya kalau kita sudah tahu yang disinyalir catnya itu terserap oleh isolator apa ya, sahabat, itu ya bagaimana caranya? Mungkin epoksinya yang ditebelin dulu supaya dia tidak menyerap, atau gimana, atau yang seperti saya aplikasikan ini dicat bareng gitu kan, jadinya tidak ada perbedaan. Nah, itu yang poin pertama. Poin kedua adalah ketebalan. Kadang-kadang kan ada customer yang bertanya berapa lapis untuk lapisan clearnya. Misalkan saya menjawabnya 3 lapis atau 3 layer, itu sebenarnya bukan jadi patokan, sahabat. Karena patokan yang sesungguhnya adalah ukuran ketebalan, sahabat, yaitu mikron. Karena di setiap produk itu rata-rata memberikan penjelasan itu ketebalan yang berukuran mikron, bukan ketebalan yang di jumlah lapisannya. Seperti itu, sahabat. Karena kalau misalkan saya bicara atau menjawab 3 lapis, itu menurut saya hoax, karena 3 lapis itu tidak bisa untuk patokan. Yang pertama, jika kita salah dalam pencampuran, karena tidak sedikit termasuk saya pun juga pernah mengalami kesalahan dalam rasio, dan ada beberapa
karena campuran atau rasio itu yang salah jadi ngulang karena tidak kering atau sebagainya. Nah, untuk lapisan clear itu memang bisa bisa digambarkan dengan lapisan, tetapi juga harus rasionya yang benar. Tapi kalau misalkan sayanya tidak benar, emang sengaja untuk tidak benar, itu bisa saja dengan rasio yang seharusnya 2:1 berbanding 20%, tetapi saya misalkan nakal. Ini sebagai gambaran sahabat. Misalkan 2:1 berbanding 25%. Berarti kan clearnya 2 gelas, thinnernya 1 gelas, dan thinnernya 1/4 gelas. Kalau 50% berarti setengah gelas. Kalau 100% berarti 1 gelas. Gitu sahabat. Karena 2:1:2 itu clearnya 2, hardenernya 1, thinnernya 2, seperti itu sahabat. Jadi thinner itu mengikuti hardener, berapa persen dari hardener. Terbukti kan misalkan 2 itu kan berarti kan 2 itu kan ya begini, kalau 1 kan begini ya. Berarti kalau 2:1:1 ya satunya ini gitu loh sahabat. Misalkan yang seharusnya 2:1:1 saya kasih 2:1:2 kan berarti thinnernya 2, hardenernya 1, clearnya 2, hardenernya 1, thinnernya 2. Artinya itu clearnya itu yang sudah tercampur menjadi satu antara thinner, clear dan hardener yang tercampur dari satu itu udah sangat encer seperti uyuh jaran. Ketika kita aplikasikan dengan seencer itu, walaupun dengan berkali-kali lapisan, itu tidak akan memenuhi syarat ketebalan yang melindungi cat. Karena syarat ketebalan clear yang memenuhi syarat, maksudnya gini loh sahabat, syarat ketebalan clear untuk melindungi cat itu maksudnya itu adalah 40 mikron. Itu standarnya sahabat. Tapi bukan berarti nggak boleh kita lebih dari itu, justru akan lebih baik. Yang penting kita tahu nanti kalau kelebihan gimana. Karena kalau terlalu berlebihan atau lebay, kalau kita nggak tahu karakternya ya bisa wassalam gitu. Jadi syarat ketebalan untuk melindungi cat itu adalah 40 mikron. Nah 40 mikronnya itu berapa lapis? Nah standarnya itu 2 lapis basah untuk MS, clear jenis MS. Tetapi kan itu ya thinnernya itu nggak boleh banyak. Kalau saya pun kadang ya sering nggak pakai thinner malahan. Saya sering nggak pakai thinner. Jadi kalau misalkan benar rasio perbandingannya, ya berarti 2 lapis basah itu udah cukup. Tetapi kalau untuk HS setengah 1 lapis basah itu udah cukup. Nah, tapi kalau misalkan ada oknum yang tidak benar, karena memang mungkin karena budgetnya mepet dan untuk dibelikan bahan juga nggak cukup, sisanya nggak banyak, ya akhirnya gimana caranya dalam satu body ini bisa untuk kebutuhan misalkan 1 set aja 1,5 liter, bisa nggak? Bisa. Nggak, caranya gimana? Caranya dalam 1,5 liter itu kan kalau 1 set itu biasanya 1,5 liter. Nah thinnernya itulah yang dibanyakin, misalkan thinnernya 1 liter juga jadi 2,5. Nah itu gambaran seperti itu adalah gambaran clear yang sangat encer seperti uyuh jaran. Itu ketika kita aplikasikan cukup, tetapi dia akan sangat tipis. Nah nanti di kemudian hari dia akan ngedrop, akan kusam kembali, tidak mengkilat, dan lapisannya sangat tipis, digores kuku sangat rentan. Tetapi dengan prosedur yang sudah diterapkan dari produknya, memang harus 21 tanpa thinner atau hanya 20% atau hanya 15%. Nah itu
benar-benar memenuhi standar ketebalan yang kita aplikasikan nanti sesuai dengan prosedur yang diterapkan oleh produknya gitu sahabat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuli otomotif.